Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan membahas tentang pengamalan Pancasila yang tryoutnya saya lakukan di Telegram FR Channel ya. Nanti bagi yang mau join, nanti link Telegramnya akan saya taruh di deskripsi. Untuk yang part pertama nanti akan saya bahas nomor 1 sampai 10. Nanti part keduanya 11 sampai 20 seperti biasa ya. Oke. Ini semuanya soal-soalnya saya ambil dari webnya BPIP sama IG-nya Kemenpan RB dan beberapa dari webnya kampus dan jurnal ya. Jadi insya Allah kredibel. Oke. Bukan dari yang .com, .dan itu bukan ya. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, Painem merupakan murid sekolah dasar yang bulan depan mengikuti Olimpiade Sains Nasional yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek. Untuk itu, Painem rajin belajar agar dapat menjuarai lomba tersebut. Dengan memenangkan lomba, maka Painem bisa membuat bangga orang tuanya. Nah, tindakan Painem sesuai dengan pengamalan sila ke. Oke, untuk menjawab ini saya ambil dari BPIP. Jadi di BPIP itu adalah jawabannya sila ketiga. Kenapa sila ketiga? Karena giat belajar agar dapat membanggakan keluarga. Nah, keluarga di sini adalah orang tuanya, jadi membuat bangga orang tuanya. Oke, dengan menjuarai lomba tersebut. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, Sophia adalah ketua kelompok yang mendapat tugas membuat eksperimen. Nah, Sophia membagi tugas kepada kelompoknya secara sama rata tanpa menganak-emaskan teman dekatnya. Sikap Sophia sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ke. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, ini saya ambil dari Kemenpan. Jadi, sikap tindakan membagi tugas secara sama rata tanpa menganak-emaskan teman dekat itu sama dengan tindakan non-diskriminatif dan mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Oke, jadi jawabannya yang B, sila kedua. Oke, kita lanjut. Oke, soal nomor 3. Zuro merupakan salah seorang yang ditunjuk oleh Kemdikbudristek untuk membuat soal SKD yang diamanahkan oleh BKN kepada Kemdikbudristek. Suatu hari ada seorang temannya menanyakan apa saja soal yang akan ia buat karena anaknya ingin ikut CPNS tahun ini. Nah, lalu temannya bilang anaknya itu sudah ikut 10 kali, tapi gagal terus. Dan tahun ini adalah kesempatan terakhir anaknya untuk ikut tes CPNS. Jadi ini CPNS terakhirnya. Nah, mendengar cerita temannya itu karena kasihan, Zuro akhirnya memberikan soal yang ia buat kepada temannya. Nah, tindakan Zuro itu bertentangan dengan Pancasila berlambang apa? Gitu ya. Nah, tindakan Zuro itu bertentangan dengan sila ketiga, yaitu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Gitu ya. Kenapa kok tidak dalam suap? Karena Zuro tidak mendapatkan imbalan apapun dari temannya tersebut. Ya, tidak meminta imbalan apapun kepada temannya, hanya langsung memberikan karena kasihan, karena padahal itu kan dokumen rahasia ya. Dokumen rahasia nggak boleh dibocorkan. Jadi kalau Zuro memberikan berarti dia tidak menjaga kerahasiaan negara. Jadi sila ketiga itu adalah pohon beringin. Jadi yang D. Oke. Kita lanjut. Nomor 4, Surti adalah seorang yang mengenal seluk-beluk pengadaan CPNS karena dia adalah pejabat BKN. Suatu hari ada seorang yang datang ke Surti lalu meminta untuk memasukkan anaknya ke instansi tersebut. Lalu Surti meminta sejumlah uang untuk tindakannya itu. Nah, tindakan Surti bertentangan dengan sila ke. Nah, tindakan Surti itu adalah penyelewengan wewenang ya, penyelewengan wewenang. Jadi tidak menyalahgunakan informasi intern atau status kekuasaan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan pribadi atau untuk orang lain. Nah, karena dia meminta sejumlah uang, berarti kan dia mengambil manfaat atau keuntungan bagi dirinya sendiri kan. Nah, itu adalah
kata lainnya itu adalah suap. Ya. Nah, berarti itu bertentangan dengan sila keempat. Oke, kita lanjut. Oke, soal nomor 5. Pak Eja adalah seorang resepsionis di sebuah hotel. Suatu hari ada seorang tamu bersama pasangannya ingin menginap. Pak Eja kemudian menanyakan kartu nikah mereka. Ternyata mereka tidak mempunyai kartu nikah. Oleh karena itu, Pak Eja menolak mereka untuk menginap di hotel tersebut. Tamu tersebut kemudian marah-marah dan bilang, biasanya saya bisa menginap di sini tanpa menunjukkan kartu nikah. Nah, kemudian Pak Eja menjelaskan bahwa SOP-nya sekarang harus menunjukkan kartu nikah bagi pengunjung ada dengan orang lain berjenis kelamin laki-laki, berjenis kelamin. Tindakan Pak Eja sesuai dengan pengamalan sila ke. Nah, tindakan Pak Eja itu sesuai dengan sifat melayani, sikap hormat dan sopan santun tanpa tekanan, atau bisa juga secara profesional karena dia bertindak sudah sesuai dengan SOP. Ya, jadi meskipun dicaci, dia tetap melayaninya dengan sopan dan hormat kepada pelanggan tersebut, dengan menolaknya juga secara halus, gitu ya. Jadi ini adalah bentuk sila ke-5 yang A. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Suatu hari di RT 01 RW 03 Desa Kuri terdapat salah seorang warga yang terjangkit virus COVID-19 dan harus isolasi mandiri. Akan tetapi warga Desa Kuri takut tertular sehingga mengucilkan warga tersebut yang terjangkit. Yang dilakukan oleh warga Kuri melanggar Pancasila sila ke. Nah, ini saya ambil dari webnya kampus kalau nggak salah, saya lupa. Jadi gotong royong itu masuk dalam sila ketiga. Kenapa kok ini termasuk gotong royong? Karena seharusnya kalau ada warga yang isolasi mandiri, itu warga sekitar atau tetangganya itu saling bantu-membantu. Ya, saling membantu menyediakan makanan gitu-gitu ya. Jadi saling gotong royong untuk menghibur orang tersebut, bukan malah meninggalkannya. Kalau malah meninggalkannya itu malah nanti terjadi perpecahan di RT tersebut, karena orangnya sendiri itu akan berpikir, loh kenapa toh saya sakit kok malah ditinggal gitu ya. Jadi ini masuk ke sila ke-3. Oke, jadi yang C. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 7. Bois adalah seorang anak yang jago karate dan bela diri. Suatu hari di sekolah ada sekelompok geng yang ditakuti oleh sekolah tersebut melintas. Tanpa sengaja Bois menabrak salah seorang geng tersebut. Kemudian Bois meminta maaf, tetapi geng tersebut tidak terima dan menantang duel. Ini bukan menantang untung ya, menantang duel. Jadi Bois menolaknya, padahal Bois itu adalah anak yang jago karate dan bela diri, tapi ia menolaknya karena ia tidak mau bertengkar. Nah, tindakan Bois sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke. Nah, ini saya ambil dari BPIP. Jadi sifat yang tidak suka permusuhan dan pertengkaran agar disebut jagoan itu masuk ke dalam sila kedua ya, sila kedua. Jadi menghindari pertengkaran itu sila kedua ya, agar tidak dibilang jago. Kan karena kalau Bois menerimanya dan Bois menang, oh berarti dia jagoan karena bisa mengalahkan sekelompok geng yang ditakuti di sekolah tersebut ya. Berarti ini jawabannya B. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Nomor 8, Andrew adalah anak dari orang yang kaya raya. Ia selalu mempunyai mainan terbaru. Ketika ia bermain dengan anak sekitar rumahnya, ia dengan sengaja memamerkan mainan barunya dan tidak mau berbagi dengan temannya. Ia begitu sombong akan semua yang ia miliki. Tindakan Andrew bertentangan dengan sila ke. Nah, ini saya ambil dari BPIP lagi. Karena Andrew itu sombong ya, sombong, maka itu bertentangan dengan sila kelima. Kenapa kok sila kelima? Karena sila kelima itu adalah menghindari sikap sombong di tempat bermain, gitu ya. Jadi jawabannya yang E. Jadi tidak boleh
bersombong di tempat main. Ini ada beberapa contoh juga yang lain. Oke. Kita lanjut soal nomor 9. Oke, nomor 9 itu Wisho adalah murid yang selektif dalam memilih teman. Ia tidak mau berteman dengan murid lain yang berbeda agama dengannya. Sikap Wisho bertentangan dengan sila ke. Nah, ini saya ambil juga dari BPIP. Ini diambil dari Pasti Bisa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan SDMI kelas 7 2017. Itu tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman. Itu ya salah satu pengamalan dari sila ke-1. Nah, karena di sini Wisho itu menjadikan agama sebagai penghalang untuk berteman, maka dia melanggar sila pertama. Gitu ya. Kita lanjut nomor 10, nomor terakhir pada part yang pertama. Nomor 10, yaitu memahami, mendukung, dan mematuhi semua peraturan mengenai protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 merupakan pengamalan Pancasila sila ke 1, 2, 23, 24, 25, atau 35. Jadi ini saya ambil dari BPIB lagi. Ini saya kutip dari pembicaraannya dari Wapres Ma'ruf Amin. Jadi saya mengajak seluruh warga agar memahami, mendukung, dan mematuhi semua peraturan mengenai protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 sebagai wujud dari pelaksanaan sila kedua dan ketiga dari Pancasila. Jadi merupakan pengamalan sila kedua dan ketiga. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya. Ini saya ambil langsung dari kutipannya Profesor Ma'ruf Amin atau Wapres kita. Oke. Oke, cukup sekian pembahasan part yang pertama. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.